Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Main nama dong. Saya doakan mudah-mudahan yang jawab salamku dengan penuh semangat. Saya doakan mudah-mudahan rezekinya selalu dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Urusannya senantiasa dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Dan ia mencari tobat dari dunia di akhirat. Amin. Amin. Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang telah memberikan kita berbagai kenikmatannya, baik itu nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, terlebih-lebih lagi nikmat iman yang selalu melekat pada hati kita. Salawat dan salam tak lupa juga kita junjungkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi yang senantiasa mengibarkan panji-panji kebenaran, mengajak-ngajak bendera kejahilan. Nabi yang senantiasa membawa umatnya dari zaman kebodohan menuju zaman yang penuh dengan kejenisan ini. Nabi yang membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang dengan satu konsep, minas zulumati ila nur. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan ceramah yang berjudul manusia sebagai makhluk sosial. Apa yang dimaksud makhluk sosial? Makhluk sosial adalah makhluk yang bermasyarakat, yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Maka dari itu, kita sebagai makhluk ciptaan Allah yang berbentuk manusia individu, atau sebagai makhluk manusia atau insan yang berpikir yang paling tinggi derajatnya di antara makhluk-makhluk ciptaan Allah, tentu kita sebagai manusia, terutama bagi seorang umat Islam, perlu menyadari dengan sepenuhnya bahwa kita manusia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada menjadi ada, dan tidak berdaya menjadi berdaya, dari yang paling lemah menjadi yang paling kuat. Kesemuanya itu agar kita sebagai manusia untuk selalu mengabdi, untuk terus mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita di muka bumi ini namun bukan untuk saling bermusuh-musuhan, bukan untuk saling melemahkan, meremehkan satu sama lain, akan tetapi bagaimana kita manusia ini memupuk, menjalin tali persaudaraan dan saling membangun dalam kebaikan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Hujurat ayat 13, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ta'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, agar kamu saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling bertakwa pada kamu, di sisi mana, ialah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
menjelaskan bahwa kita manusia ini diciptakan di atas muka bumi ini karena untuk saling mengenal satu sama lain. Karena kita manusia ini adalah makhluk sosial, makhluk yang bermasyarakat, yang tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Bahkan dapat kita buktikan dengan mata kepala kita sendiri bahwa betapa pentingnya orang lain di sekitar kita. Manusia lahir dari rahim ibunya tidak dapat berbuat apa-apa kecuali hanya bergerak dan menangis. Kira-kira kesemuanya itu membutuhkan manusia lain seperti dokter ataupun bidan. Contoh yang lain, manusia yang telah meninggal dunia, dia tidak bisa memandikan diri sendiri, dia tidak bisa mengkafani diri sendiri, dia tidak bisa mensolatkan diri sendiri. Terlebih-lebih lagi dia tidak akan pernah membawa dirinya ke kuburan untuk menguburkan dirinya sendiri, kecuali hanya balik terlentang dengan tubuh yang gagah. Nah, kesemuanya itu membutuhkan orang lain untuk mengurus semuanya. Bahkan untuk makan sesuap nasi pun manusia membutuhkan yang namanya kerjasama dengan baik. Oleh karena itu, kita sebagai manusia perlu berpikir dan merenung kira-kira apa yang pantas kita sombongkan, karena kesemuanya itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, kita sebagai manusia perlu berpikir, jika manusia ini tidak ada apa-apanya, dia itu tidak berguna dari sejak lahir sampai meninggal dunia.